Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Wah, masih kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, yang yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita. Kasih tahu kiri kanan, kamu orang yang bijaksana. Karena bulan ini kita belajar soal bijaksana. Yuk mari tampilkan tema firman Tuhan hari ini, minggu ini. Sama-sama baca. Yang bisa kelihatan kan ya? 3, 2, 1 ya. Tujuan. Wah, yang keras. Ini tema kita bulan ini. 3, 2, 1 ya. Tujuan utama hidup. Nah, ini tema khotbah minggu ini Bapak Ibu. Tujuan utama hidup. Berbicara soal tujuan utama hidup. Kalau ngomong di kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita, kalau ditanya tujuan utama hidup kamu apa? Pasti jawabannya apa? Beragam ya. Wah, saya ingin menjadi orang yang berhasil ya. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Sukses di masa muda. Kiat-kiat sukses di umur 30 tahun. Wah, anak muda tuh seneng banget bacanya. Oh, gimana ya supaya sukses? Benar ya? Kan? Apa tujuan utama hidup? Wah, bisa. Wah, pokoknya ada di posisi yang tertinggi. Memiliki A, memiliki B, memiliki C. Nah, tapi kalau kita ngomongin di dalam gereja, apa tujuan utama hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita ngomongin di dalam gereja, pasti rohani banget ya. Yang paling template itu, yang paling keluar di benak kita langsung adalah menyenangkan hati Tuhan. Wah, semua berbau yang baik-baik. Benar gak? Nah, kita akan pelajari Bapak Ibu tujuan utama hidup pada minggu ini. Tidak sedikit anak Tuhan Bapak Ibu tidak tahu apa tujuan utama hidup mereka. Sekali lagi ya, tidak sedikit loh. Orang Kristen, umat Kristiani tidak tahu tujuan utama hidup mereka. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan, kita semuanya hamba Tuhan. Bahkan para pelayan Tuhan yang melayani di depan, bahkan pendeta sekalipun tidak tahu tujuan utama hidup ini. Penting sekali ini Bapak Ibu kita bahas. Makanya gak heran kita menjumpai di gereja-gereja ada di antara para pelayan Tuhan ribut. Halo, ribut gak? Ribut. Berantem. Antar pendeta berantem. Ada gak? Pernah denger gak? Antar pendeta tuh berantem. Jadi bukan antar anggota DPR aja berantem. Antar pendeta pun berantem. Ribut. Loh kok bisa ya mereka ribut? Karena tidak tahu tujuan utama hidup mereka. Ya. Gak sedikit juga Bapak Ibu sekarang hamba-hamba Tuhan, wah, pengen deh punya mobil mewah, pengen deh punya jam tangan mewah, pengen deh punya rumah di sini, rumah di situ. Makanya sekarang di sosial media tuh banyak tuh anak-anak Tuhan udah mulai kecewa. Ya. Karena apa? Sudah mulai bergeser kehidupan orang-orang percaya. Ya. Jadi kita harus belajar hari ini. Apa sih tujuan utama hidup? Sebelum kita tahu tujuan utama hidup, apa sih gunanya Bapak Ibu kita mengetahui tujuan utama hidup? Yang pertama, coba boleh tampilkan. Yang pertama, di next. Apa manfaatnya kita mengetahui tujuan hidup? Yang pertama, kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Tahu nilai tertinggi dari rohani. Tahu nilai tertinggi dari rohani. Kita ini sering ngomong rohani. Kita ini anak Tuhan. Wah, rohani sekali ya dia ya. Apa makna dari rohani itu Bapak Ibu? Nah, ketika kita tahu tujuan hidup kita tahu apa artinya rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, 3, 2, 1 ya. Memaknai hidup. Baca yang keras. 3, 2, 1 ya. Memaknai hidup yang benar. 3, yang terakhir. Nah, tahan banting, tidak menyerah, dan tidak dikuasai kecewaan. Ini manfaatnya kita mengetahui tujuan hidup. Oleh karena itu penting gak hal ini? Penting. Jadi
Saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini, kita pulang ke rumah, kita tahu apa tujuan utama hidup kita. Supaya kita mengerti manfaat ini. Amin. Siap? Waduh, yang siap cuma Bapak Gembala. Are you ready? Ready. Oke, buka Alkitabnya. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matthew chapter 7. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Nah, ini ayat yang paling menyeramkan bagi anak-anak Tuhan. Wis, ayat menyeramkan. Ya, baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian ada di tempat ini. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat bukan ukuran suatu kerohanian. Yang mengerti katakan amin. Ngerti ya? Soalnya coba buka ayat 22 tadi. Dek, mundur coba. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Kami juga mengadakan mujizat. Tapi apa kata Tuhan tadi 23? Aku tidak mengenal. Halu. Kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ada hamba Tuhan lumpuh berjalan, buta, matanya dicelikan, wah, rohani sekali orang ini. Salah atau benar? Jawab Bapak Ibu, salah atau benar? Itu bukan ukuran kerohani. Jangan bilang itu, wah, rohani sekali. Bukan ukuran rohani. Orang Tuhan bilang kok, aku gak kenal kamu, enyahlah kamu membuat kejahatan. Ya, penting sekali ini Bapak Ibu. Makanya kita lihat di ayat 21. Coba maju dek, kita baca sama-sama. Lihat ayat 21-nya di Matius 7, 3, 2, 1. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Baca yang kencang. Melainkan, ayo baca dari kata melainkan. 3, 2, 1 ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertama Bapak Ibu, tujuan utama hidup boleh ditampilkan, yaitu apa? Pelaku firman. Sama-sama bilang pelaku firman. Ini tujuan utama hidup kita, menjadi pelaku firman. Karena ayat 21 tadi dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti tujuan utama hidup kita yaitu menjadi pelaku Sekarang ini kita sedang apa nih? Mendengarkan Berarti bukan ini tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah melakukan firman. Kasih tahu kiri kanan, kamu pelaku firman. Ya, tambahin lagi, kamu bukan hanya pendengar. Bapak Ibu buka YouTube, sambungin headset Bluetooth, dengar khotbah banyak nggak? Banyak. Bapak Ibu mau cari hamba Tuhan, oh saya mau dengar orang Manado minggu ini, cari, ada nggak di YouTube? Ada. Saya mau dengar orang Batak deh yang mau baca firman, nyampaikan firman, ada nggak? Ada. Oh saya mau cari orang Kupang, ada. Tapi hanya mendengar. Apakah itu sudah selesai? Harus menjadi pelaku. Amin. Pelaku firman itulah tujuan utama hidup. Kenapa ada pengkhotbah?
melayani dengan bagus, tapi tidak pernah membayar iuran RT. Ada pengkhotbah nih, bagus, tapi ketika ada di rumah dia nggak pernah bayar iuran RT. Ada pemain musik, bagus main musik, piawai, kalau dia main musik, wah, kata orang-orang, hadiratnya terasa sekali, langsung tersentuh. Tapi ketika pulang ke rumah, dia orang yang paling ditakuti di rumah. Kenapa? Ngomel mulu. Ada nggak seperti itu? Ada guru sekolah minggu, ngajar anak ratusan. Adik-adik lihat ke depan, 100 orang itu, 100 anak-anak itu, lihat semua ke depan. Ya. Ada seorang badannya pendek, naik pohon, ingin melihat Yesus. Wah, semua anak terpana. Wah. Sampai rumah, malah anaknya yang tidak pernah mendengar dia. Halo, ada nggak? Ada. Ya Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen jago di dalam rumah Tuhan, tetapi di luar, di lingkungan, di sekolah, yang tahu Bapak Ibu Saudara dan Tuhan. Bisa aja di sini semua anak-anak Tuhan, wah pelayanannya bagus. Di kampus, waduh, kita nggak tahu siapa. Memang kita pantau. Di sekolah nggak tahu deh gimana. Hati-hati Bapak Ibu. Ingat loh, kita bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman. Ingat, orang bisa kita bohongi, tapi ada satu pribadi yang kita tidak bisa bohongi. Siapa namanya? Yesus. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, saya ini gampang sekali tunjukkan kerohanian saya Bapak Ibu. Ketika saya khotbah, orang bisa bilang, wah rohani ya. Rohani ya. Bukan ukuran kerohanian saat khotbah, saat kita menyembah, bukan. Ukuran rohani kita bisa kita lihat ketika kita ada di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Itu kita bisa lihat ukuran rohani kita. Ya. Di gereja bagus, tapi di rumah lawan orang tua. Itu bukan rohani Bapak Ibu. Jadi jangan sampai rohani kita manipulatif. Saya kasih contoh nih. Kita naik mobil, naik, kita jalannya pelan. Ada yang mepet kita. Wah, mepet, dia nggak ngantri, langsung ambil aja. Wah, lu nantangin, gue pepet balik, kan? Pepet, nggak dikasih jalan. Tapi di belakang mobilnya ada stiker, Tuhan Yesus Jurumudiku. Waduh. Nah, yang ketawa itu udah pernah tuh, ya? Atau yang jadi korban, ya, yang jadi korban itu yang wah nggak dikasih jalan, ya pas ada di belakang, loh orang Kristen, Tuhan Yesus Jurumudiku, malah pasang stiker yang Tuhan Yesus lagi nyetir mobil lagi, waduh, malu atau malu? Malu. Jadi apalagi baru turun dari ambasador, wah. Baru pulang apa? Gereja Duta Injil. Aduh. Misalkan seperti itu. Kalau kita kan ya udah pulang perumahan kan. Kalau dari mall ketahuan semua. Pergilah kita ke ambasador. Kalau udah baju rapi, makan Manado, udah tahu itu habis dari Duta Injil. Ya. Ketemu di parkiran. Aduh, jangan nih, bahaya. Jangan aneh-aneh. Bisa jadi tuh yang kita omelin itu habis pulang dari gereja juga. Ya Bapak Ibu, jangan kita pikir ya, udah pasang stiker ada Yesus besar-besar di mobil kita. Berat Bapak Ibu, mending gak usah pasang stiker. Ya. Apalagi
Ada yang nanya, "Bang, boleh nggak sih aku pakai tato salib?" Wah. Ada loh yang tanya sama saya, orang kantor juga tanya, "Bang, kalau pakai tato emang gimana?" Ya, Bapak Ibu, ya inilah era sekarang lah ya. Saya nggak mau bilang nggak boleh, nanti nggak gaul. Gini aja, saya balik. Bapak Ibu mau pakai kalung salib, ya beli di Immanuel, cari kalung salib. Mau kecil, besar, mau seukuran salibnya Tuhan Yesus, ya mau pasang di rumah salib besar-besar, itu bukan ukuran kerohani. Mau pasang salib satu punggung full salib, terus berenang, salib, bukan ukuran kerohanian. Ya mengerti katakan amin. Ingat loh, salib ada berapa di Golgota? 3. Jangan-jangan yang kita pasang ini salib yang kiri dan kanan. Ayo, tersinggung. Loh, iya dong. Bukan salib yang di tengah. Halo. Ingat loh, kiri kanan ada seorang penyamun di situ. Pakai salib juga. Jadi bukan salib, bukan ukuran. Tapi saya kasih tahu nih yang paling penting. Mending kita salibkan ego kita. Salibkan marah kita. Salibkan pelit kita. Ya. Apalagi? Salibkan malas kita, itu yang paling penting Bapak Ibu. Ukir itu dalam hati, itu saya salib nih marah saya. Saya salib nih cemburu saya. Apalagi? Emosi, semua itu mending disalipin. Gak usah tunjukin salib. Ada inrinya lagi. Waduh, lengkap semua. Disalib ada inrinya di atasnya. Bukan ukuran kerohanian. Ya, Bapak Ibu, nanti kita pada saatnya, ada waktunya Bapak Ibu, ketika Tuhan datang, kita semua ini dijejerin. Terus apa? Dihakimi menurut perbuatan kita. Panggilan kepada Ibu Batubara, datang ya Batubara. Ya, Batubara, perjalanan hidupmu umur dari lahir sampai umur 75, doa saya sampai 75. Ya di umur 56 saya lihat di sini Ibu Batubara melakukan A, B, C. Semua mungkin kita lupa nanti, 56 saya ngelakuin ini, tapi semua lengkap semua di buku kehidupan. Halo. Kalau udah 75 tahun berarti buku kehidupannya gede itu, tebel tuh. Ya kalau umurnya 15 tahun ya mungkin agak tipis karena perjalanan kehidupan. Halo. Jadi aku mau umur panjang 100 tahun. Oh ya nanti bukunya tebel. 120, Bapak Gembala mau 120 dia. Biar ada perangko yang gambarnya Pak Gembala. Ada loh itu mau dibuat loh. Yang umur 100 tahun nanti wajahnya akan dibuatin perangko. Ya, tuh. Tapi buku kehidupannya akan lebih tebal nanti. Di semua akan dirunut Bapak Ibu. Jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita semua akan dihakimi. Ya. So, tujuan utama kita pelaku firman. Ayo terus berusaha. Mendengar mah gampang. Pelaku itu yang susah. Benar gak? Benar. Ya, oleh karena itu yuk bijaksana. Ya, karena waktu ini adalah kesempatan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Aduh Tuhan, aku udah di Oktober nih minggu kedua. Masih ada ya aku ya. Berarti itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menjadi pelaku firman. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Mari buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab, yang tidak bawa lihat ke depan. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku,
Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Kristus adalah tingkat kerohanian yang paling tinggi. Apa tingkat kerohanian yang paling tinggi? Mengasihi siapa? Mengasihi Kristus. Caranya bagaimana? Caranya cuma satu, Bapak Ibu. Taat. Sama-sama bilang taat. Taat. Cara kita mengasihi Kristus, caranya cuma satu, taat. Hari-hari ini makin langka Tuhan mencari orang-orang yang taat. Halo, amin. Ya, taat. Kasih tahu kiri kanan, taat. Ya, taat. Kalau di dunia kita mengenal taat lalu lintas. Taat apa lagi? Taat peraturan. Ya, aturan undang-undang, aturan di kantor, aturan di gereja, aturan di mana lagi? Di rumah ada aturan nggak? Ada. Anak-anak, jangan pulang lebih dari jam 10 malam. Ada nggak aturannya? Ada. Terserah kita mau taat atau tidak. Firman Tuhan ada aturannya nggak? Di sini tertulis. Banyak. Suami mengasihi istri. Ya kan? Ada aturannya nggak di Alkitab? Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi suami mengasihi istri tidak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Halo? Suami mengasihi istri tidak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Karena firman Tuhan tidak katakan, suami kasihilah istrimu yang tiap malam menyediakan makanan untuk kamu. Ada gak firman Tuhan seperti itu? Gak ada. Firman Tuhan plek ketiplek. Hai suami, kasihilah istrimu. Mau istrimu kagak buat makan, mau istrimu bagaimana, istrimu cerewet, istrimu bawel, tetap kasihi Jadi gak ada hubungannya dengan kelakuan. Sebaliknya, hai istri, tunduklah kepada suami. Ketika istri tunduk kepada suami, tidak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Ya, taat. Ya, anak. Apa perintah Tuhan? Hormati orang tuamu. Jadi anak menghormati orang tua tidak ada kaitannya dengan kelakuan orang tua. Mau orang tua kita marahin kita sampai kita mungkin sakit hati, nyimpen terus sampai besar. Perintah Tuhan tetap hormati orang tua. Jadi perintah Tuhan bukan hormati, hai anak, hormatilah orang tuamu yang selalu kasih jajan kamu banyak. Itu hormati. Ada nggak di situ di Alkitab? Tidak ada. Ya. Jadi sudah jelas ya perintah Tuhan ya. Jadi belajarlah untuk taat. Ya. Tidak ada ibadah tanpa ada yang namanya ketaatan. Kalau kita menghormati orang tua, mengasihi suami, tunduk pada suami, mengasihi istri, itulah bagian dari ibadah kita. Men? Ya. Orang yang berbahagia, ini saya catat begini Bapak Ibu. Orang yang berbahagia bukan karena istri kita lemah lembut, bukan karena suami kita baik, bukan karena sakit sembuh, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Coba di next. Abang tulis apa di situ ya? Nah, ini ya, mengasihi Kristus adalah tingkat kerohanian yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Nah, di next. Coba di next lagi.
Tadi caranya bagaimana? Taat. Ya. Terus tujuan utama hidup selanjutnya, ya. Oke, Bapak Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita capek tidak capek, sehat kurang sehat, ngantuk tidak ngantuk, konflik ada konflik, kita tetap bangun pagi berdoa, baca firman. Karena kita sedang membangun ibadah kita kepada Tuhan. Tadi teman saya Z ngantuk ini Bapak Ibu, baru pulang 1:30 habis ketemu sama temannya. Dibilang ngantuk, ngantuk. Dibilang capek, capek. Makanya tadi saya bilang ngantuk nggak ngantuk, capek nggak capek. Saya datang ke dalam rumah Tuhan bukan karena wah nggak enak sama Bung Eca, ya, bukan. Karena saya lagi bangun ibadah saya sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita sedang duduk di sini nih di kursi merah ini, kita sedang bangun ibadah sama Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan hari ini pas untuk kita semua. Firman Tuhan gak pernah meleset, pas tepat sasaran, ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, satu tokoh yang bernama Abraham. Kita tahu ya, saya selalu kasih contoh Abraham, ya. Abraham diperintahkan oleh Allah untuk memberikan korban. Siapa korbannya? Anaknya yang paling dia kasih, yang bernama ya. Abraham, korbankan anakmu. Oh, anak saya. Oh, tadi mau korbankan yang satu lagi. Siapa yang satu lagi? Oh, siapa? Enggak yang itu. Yang paling kamu kasihi. Siapa yang paling kamu kasihi? Bisa. Korbankan yang paling kamu kasihi. Kita potong ceritanya. Kita tahu bahwa Abraham dan dia disebut di Alkitab Bapak orang beriman, ya. Ketaatan itu Bapak Ibu tingkat kesulitan yang paling tinggi dalam hidup ini. Yang paling sulit dalam hidup ini cuma satu, taat. Susah nggak taat? Waduh, susah. Taat Bapak Ibu. Menyuruh memotong anaknya yang paling dia kasihi. Susah nggak? Susah. Saya rasa Bapak Ibu, ketaatan yang dituntut sama kita semua yang ada di tempat ini, termasuk saya Bapak Ibu, tidak pernah sesulit yang dialami oleh Abraham. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu kan gak disuruh untuk korbankan anak Bapak Ibu pada Tuhan kan? Enggak kan? Bapak Ibu cuma disuruh bangun jam 9:30 datang ke gereja. Halo. Coba deh kita renungin. Lebih sulit mana sih apa yang dialami oleh Abraham? Abraham loh. Saya rasa sih ketaatan yang dituntut sama kita nggak sulit, lebih sulit Abraham. Saya kasih contoh juga nih. Kalau Elion nih, Izra, bawa anakmu, ya, pergi naik gunung, ya, Gunung Pangrango gitu ya, bawa anakmu, korbankan untuk saya. Saya jawab nih di depan Bapak Ibu, saya nggak mau. Nggak mau lah. Tuh, Bapak Gembala juga nggak mau. Kan pasti saya datang, Pak, disuruh korbankan. Jangan. Tuh, pendeta loh. Ya, nggak mau loh. Kak Golda juga saya rasa. Kak Golda, hubungi suamimu, bawa anakmu yang tunggal itu, korbankan untuk saya. Gak mau. Saya juga nih yang ngomong, gak mau. Makanya Bapak Ibu, saya bukan disebut bapak orang beriman. Saya gak pantas disebut bapak orang beriman. Yang pantas cuman Abraham. Tapi kita bisa mengakui, kita ini cucunya orang Amin. Gak ada yang berani. Ya Bapak Ibu. Makanya kalau ketaatan yang disuruh datang komsel, datang. Emang kita disuruh korbankan nyawa? Datang komsel. Halo, ibadah 9:30, datang ke gereja. YouTube. Ya ilah,
Malu sama Abraham. Bapak Ibu kalau dibilang capek nggak? Capek nih, 1:30 baru tidur. Capek nggak? Saya sih udah ngebayangin capek. Suruh gebuk drum lagi. Ada nggak tadi drumnya lemes? Bung, baru tidur 1:30, pelan-pelan aja gue. Bisa aja dia kalau mau bilang gitu. Tapi enggak. Wah, tadi semangat gak kita? Semangat. Cewek loh Bapak Ibu. Sangat. Itulah kita lagi mempraktekkan ketaatan kita Bapak Ibu. Ya, jadi jangan apa-apa. Jangan malas ya ilah. Pokoknya kalau malas langsung ingat Abraham. Kayak nggak gitu-gitu amat Abraham, nggak malas. Langsung dia siapin keledainya, dia siapin anaknya, dia siapin kayu bakarnya, udah siap semua ready berangkat. Ya Bapak Ibu, amin. Mau ya praktekan ya, ya. Nah tuh di belakang udah amin tuh, ya. Jadi tujuan utama hidup kita adalah yang kedua. Coba ditampilkan Dek. Taat kepada Yesus. Tadi yang pertama apa? Tujuan utama hidup. Yang saya merahin tadi. Pelaku firman. Yang kedua apa? Taat kepada Yesus. Apa yang saya merahkan pasti sangat sulit. Makanya saya merahin. Benar gak? Pelaku firman susah gak? Susah. Taat kepada Yesus susah gak? Susah. Tapi ini tujuan utama hidup kita. Amin. Ya. Coba kita baca dulu. 1. Boleh di next Dek. Hamba Tuhan. Siapa namanya? Lawrence O. Richards. O-nya kalau gak salah Oscar. Ya, seorang hamba Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama apa yang dia katakan. 3, 2, 1 ya. Orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Ya. Kan kita lagi belajar nih, bijaksana nih di bulan ini. Om Lawrence katakan, orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki kepekaan akan Tuhan dan rela. Rela apa? Tunduk kepadanya. Taat. Ya. Makanya ada slogan dari bayar pajak apa? Orang bijak taat pajak. Taat pajak. Nah, jadi kita mau bilang, kalau kita mau jadi bijak harus taat. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Yuk tampilkan Dek. 1 Yohanes 4 ayat 8. Di next. Yuk baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 8. 3, 2, 1. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Berarti kalau Allah kasih berarti kita kasih. Berarti kita memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menjadi makhluk yang memiliki kasih Bapak Ibu? Ketaatanlah satu-satunya cara kita memiliki kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah dikecewakan orang toh? Kita mungkin emosi, kesel sama orang, baik di kantor, di rumah, dimanapun deh. Tapi Tuhan katakan, kamu itu diciptakan menurut gambar dan rupa, dan saya ini adalah kasih. Berarti kita kasih. Mengasihi orang yang menjatuhkan kita susah nggak? Susah. Caranya bagaimana kalau kita mengasihi mereka? Taat, udah itu satu-satunya cara. Taat. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, balaslah kejahatan dengan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara tahu dari mana? Karena dengar. Kita semua nih pendengar semua.
Tapi itu bukan tujuan utama hidup kita. Tujuan utama hidup kita menjadi pelaku. Ya. Kita udah dengar, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ditampar pipi kiri, tampar pipi kiri. Jago ya. Semua nih tahu ya firman Tuhan ya. Teorinya benar tuh kata. Nah, kalau prakteknya, makanya tadi lagunya mengikuti Yesus harus melepaskan hak. Iya, wah, sulit nggak? Sulit. Ya Bapak Ibu, ketaatan adalah satu-satunya cara kita memiliki kasih. Jadi taat itu serius di mata Tuhan. Jadi kalau kita doa puasa, mau puasa apa? Puasa Daniel, puasa 40 hari. Doa puasalah supaya kita tuh taat. Ya. Amin, Bapak Ibu, ya. Karena doa puasa supaya saya sembuh itu bukan menjadi ukuran tadi kerohanian. Mau sakit sembuh itu bukan ukuran kerohanian. Ukuran kerohanian kita yang paling tinggi adalah mengasihi Kristus. Jadi doa puasa supaya kita taat. Mau saya sembuh, puji Tuhan. Mau saya masih sakit, puji Tuhan. Saya tetap taat. Mau saya sakit, saya tetap ke gereja. Misalkan seperti itu. Mau sembuh, saya tetap ke gereja. Itu orang yang taat. Tuhan, saya mau ke gereja tapi saya lagi pusing. Misalkan seperti itu. Agak sedikit apa ya bahasanya kalau demam, pusing itu apa namanya bahasanya? Ya greges, ya itu nyari bener. Aduh greges Tuhan, greges. Aduh di rumah aja deh. Nanti deh Tuhan kalau gregesnya udah hilang minggu depan saya datang ke gereja. Aduh, taat sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, belajar susah. Yuk baca ayat terakhir kita. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nah, ini ayat terakhir kita. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ayat 8 terakhir. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Siapa ini yang kita baca ini? Yesus. Dia lepaskan haknya sebagai Allah, anak yang dikasihi oleh Allah. Dia lepaskan haknya. Dia tinggalkan, dia lepaskan kuasanya. Kenapa saya bilang lepaskan kuasanya? Waduh, sangat mudah sekali kalau tentara Romawi itu ditiup sama dia. Waduh, panjang banget suaranya. Ya, Bapak Ibu ingat ya, Tuhan Yesus mengusir badai di perahu, dia cuma bilang apa? Diam. Tenang. Diam gak itu? Diam. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu. Kira-kira nih tentara Romawi nih, ketika mau tendang Yesus, kan tendang tuh Yesus. Pincang gak? Bisa aja. Tiba-tiba, kok gak bisa? Bisa gak? Bisa gak Tuhan Yesus bilang, badan saya jadi gak ngerasa sakit, kebal, pasti cambuk. Gak kerasa. Bisa gak? Bisa. Mungkin kita kalau kayak gitu di Alkitab, kita seneng jadi orang Kristen. Wah, Tuhan gue hebat. Apa itu Avenger? Tuhan gue lebih hebat. Ya gak? Tapi Tuhan kita malah bersama ngerasakan.
Halo. Merasakan kesakitan yang sama, makanya dia sama menjadi manusia tuh benar-benar sama Bapak Ibu. Dia ngerasakan itu dagingnya kecabut, kerasa sakitnya. Bahkan kan pas ditusuk lambungnya yang keluar apa? Bukan kecap asin Bapak Ibu, air. Tandanya apa? Udah kagak ada lagi darahnya Bapak Ibu. Saya juga udah pernah cerita toh yang memerankan Tuhan Yesus di The Passion of the Christ. Itu udah benar-benar gak sanggup. Bahkan dia udah disambar petir lagi di atas salib. Langsung dibawa ke rumah sakit, koma, hampir dead. Halo. Tuhan Yesus rasakan itu loh. Ya Bapak Ibu. Jadi taat susah gak? Susah. Tapi firman Tuhan di bulan ini temanya bijaksana. Nah, orang bijak taat. Kasih tahu kiri kanan, orang bijak taat. Taat ya. Susah ya Zi? Susah. Mas Bima susah gak? Susah. Sama yang ngomong ini juga susah. Sama-sama kita belajar. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ini bisa melalui ini semua. Dan kita semua akan keluar menjadi orang-orang yang bijaksana. Taat ya Bapak Ibu ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa.